soalnya. Coba Novi dicoba screen share. Iya, Bu. Sebentar. Sudah bisa presensi ya, sudah di set tadi. Silakan yang mau presensi, bisa presensi. Kelas A apakah sudah hadir yang presentasi studi kasus? Kelas A? Kelas A apakah sudah hadir yang studi kasus? Oke, fenomenologi, oke. Ya, cukup. Novi, di stop dulu, Nov. Udah jam 1 ya. Ya, kurang 2 menit. Kurang 2 menit ya, kita mulai kuliah ini. Baru berapa? 46 ya. Ini saya sediakan Zoom 300 ya, kapasitas 300. Siapa tahu lebih dari 100 ya. Tapi sampai jam 1 masih berapa orang nih? 49. Memang berapa? Oke, yang dari kelas apakah sudah hadir? Apakah Hadir, sudah Bu. hadir? Ya. Kelas A siapa yang maju? Kelas A itu ada Bu, ada Rangga, Helmi, Bagus, Tifal, Fajar Mahanani, dan Dela, Bu. Mana? Ini di antara anak-anak itu di mana? Hemi? Dela? Ya, Bu, Helmi, Bu. Helmi, siap? Siap presentasi Ya, Bu. Oke? Siap, ya? Bu. Nunggu share screen, Bu. Oke, Mbak Novi, tolong di stop dulu. Screen-nya di stop. Ya. Silakan Helmi. Bentar, Bu. Nunggu share screen dari teman. Ya. Oke. Oh, ini. Oke ya, mari kita mulai kuliah ini. Sudah lengkap ya kelompok yang akan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertemu kembali ya dalam kuliah komunikasi metode komunikasi kualitatif ya. Pada siang hari ini kita akan membahas dua metode ya, yaitu metode studi kasus dan metode fenomenologi. Ya, dengan harapan bahwa setelah Anda mengikuti kuliah ini Anda dapat memahami ya seperti apa metode studi kasus itu diterapkan ya dalam penelitian dan seperti apa fenomenologi itu diterapkan. Beberapa mahasiswa sedikit sekali ya itu menggunakan fenomenologi ya. Karena untuk metode fenomenologi ini sangat atau lebih rinci, lebih detail, lebih eksplor daripada sekedar studi kasus. Ya, jadi keistimewaannya adalah fenomenologi itu masuk betul dalam ruang
subjek ya, subjek yang diteliti sampai benar-benar mendalam sekali ya. Sehingga observasi dalam hal ini tidak bisa dielakkan ya. Dan mungkin malah observasi itu mendominasi ya teknik pengumpulan datanya. Karena Anda harus ikut kemanapun dia pergi, ikut bagaimanapun dia beraktivitas ya, sehingga apapun pengalaman dia tentang kehidupan dia itu akan bisa ditulis ya, dipahami oleh orang lain ya, dibaca orang lain. Nah, oke. Sebelum kuliah ini dilaksanakan, mari kita membaca basmalah dulu ya, biar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kelompoknya Helmi, Nur Ihsan ya. Segera presentasi materi, silahkan. Tentang studi kasus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai studi kasus. Yang pertama adalah pengertian studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian untuk meneliti suatu kasus tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi, tempat peristiwa, atau kejadian suatu fenomena. Studi kasus biasanya digunakan pada peristiwa yang sedang berlangsung, bukan peristiwa yang sudah selesai. Data atau informasi yang digunakan pada penelitian ini didapat dari banyak sumber, namun dibatasi sesuai kasus yang diteliti. Nah, tujuan dari studi kasus sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada mulanya studi kasus ini banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosis, tetapi kemudian penggunaan studi kasus telah meluas sampai ke bidang-bidang lain. Selanjutnya, keunggulan studi kasus. Studi kasus mempunyai keunggulan sebagai suatu studi yang mengukur studi-studi besar di kemudian hari. Studi kasus mendukung studi-studi besar di kemudian hari. Studi kasus dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Dari segi edukatif, maka studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik dalam menganalisis data, serta cara-cara perumusan generalisasi dalam kesimpulan. Berikutnya contoh studi kasus tentang anak-anak. Yang pertama, menentukan sejarah dari sekolah dan rumah tangga sang anak. Kedua, menentukan status sekarang dari anak. Yang ketiga, mengadakan diagnosis terhadap kesukaran membaca sang anak. Kemudian yang keempat, menentukan sebab musabab si anak mempunyai kekurangan dalam membaca. Kemudian keempat, langkah-langkah pokok dalam meneliti kasus. Yang pertama adalah rumuskan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, tentukan unit-unit studi, sifat-sifat mana yang akan diteliti dan hubungan apa yang akan dikaji, serta proses-proses apa yang akan menuntun penelitian. Yang ketiga, tentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data, mana yang digunakan, sumber data yang tersedia, dan kemudian yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisis untuk membuat interpretasi serta generalisasi. Kemudian yang keenam, susun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari kas penelitian. Lanjut, Tif. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis studi kasus. Yang pertama ada studi kasus intrinsik, yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri.
Yang kedua, studi kasus instrumental, yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Yang ketiga, ada studi kasus kolektif. Itu yang kedua itu bukan, yang benar instrumental. Instrumen. Bukan intro. Ya. Instru. Instru. Yang ketiga, studi kasus kolektif, yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa kelompok kasus. Walaupun masing-masing kasus individual dalam kelompok itu dipelajari dengan maksud untuk mendapatkan karakteristik umum. Yang selanjutnya adalah tujuan studi kasus sendiri adalah seperti halnya pada tujuan penelitian lainnya, pada umumnya, pada dasar penelitian yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang diteliti. Meskipun demikian, beberapa dengan penelitian lainnya, penelitian ini bertujuan secara khusus untuk menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut pada tabel ini. Kenapa? Kemudian keunikan studi kasus adalah satu, hakikat. Yang kedua, latar belakang secara kasus. Yang ketiga, latar setting fisik. Yang keempat, konteks dengan bidang lain seperti ekonomi, politik, hukum, dan estetika. Yang kelima, mempelajari kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kasus yang dipelajari. Dan yang terakhir, informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui kasus ini. Kelebihan dari studi kasus sendiri adalah analisis intensif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lain. Dapat menghasilkan pengetahuan pada kasus khusus. Dan cara yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang berlaku secara detail. Ini siapa ya? Ada juga kekurangan dari studi kasus ini. Studi kasus, yaitu seringkali dipandang kurang ilmiah atau pseudo-saintifik karena pengukurannya bersifat subjektif atau tidak bisa dikuantifisir. Dalam hal ini, kritik ini juga mempertanyakan validitas dari hasil penelitian studi kasus. Yang kedua, ada karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data studi kasus, maka mengerjakan pekerjaan ini relatif lebih sulit dari meneliti kuantitatif. Yang terakhir ada manfaat penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti akademik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Kemudian studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Mungkin ada yang ditanyakan. Coba daftar pustakamu tak lihat nggak? Di papernya mana? Paper. Sebentar, daftar Bu. pustakanya apa? Yang dipakai buku apa? Daftar pustaka.
Ini Bu. Nah, ini penulisannya tidak konsekuen ya. Tidak konsekuen, tidak konsisten. Ini ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar. Ini tidak lengkap ini. Multazam Ahmad. Kota terbit penerbitnya di mana ini? Ya. Kemudian ini huruf besar. Lainnya huruf kecil. Ya. Coba penulisannya yang rapi ya. 4 buku ya? Ya Bu. Ya nanti dirapikan ini ya, daftar pustakanya ini. Baik, Bu. Oke, cukup untuk diskusi. Kemudian silahkan tanya jawab dulu ya, supaya nggak lupa. Untuk peserta diskusi silahkan bertanya kepada kelompok kelas A ya. Kelompok 1, silahkan ditanyakan tentang studi kasus. Oh iya, contoh-contoh judulnya mana ini? Tadi udah ada belum? Contoh judul untuk studi kasus. Belum ada, Bu. Enggak dibuat ya. Harusnya ada nih contoh-contoh judul. Oh, baik, Bu. Di papermu ada nggak contoh judul? Belum ada, Bu. Memang belum dibuat, Bu, kalau contoh judulnya. Ya, ini kan supaya kenapa harus pakai contoh-contoh yang banyak, supaya kita lebih paham ya. Kalau penelitian itu, oh gambaran studi kasus judul-judulnya seperti ini ya. Jadi studi kasus itu sebenarnya tidak hanya miliknya kualitatif ya. Miliknya kuantitatif pun ada ya, case study itu. Kalau Anda pengen lebih detail membaca tentang case study itu di bukunya, ada satu buku. Bukunya siapa ya, saya lupa. Itu khusus bicara tentang case study. Nah, case study itu studi kasus ada satu buku khusus. Buku lama sih. Cuma saya lupa ya pengarangnya siapa ada. Kalau mau menekuni ini lebih dalam lagi. Oke, untuk sementara silahkan diskusi dulu untuk kelompok atau peserta mengajukan pertanyaan dulu ke kelompok 1. Monggo. Ada hal yang dilakukan belum jelas, silahkan ditanyakan. Ini di stop dulu screen-nya. Ya, silakan. Kok nggak ada yang tanya? Bingung. Mungkin masih bingung, Bu. Nah, kelompok 1 masih bingung nggak? Kelompok 1 juga Bingung bingung. juga, Bu. Jadi sebetulnya kalau gambaran studi kasus di kualitatif ya seperti yang banyak ya, banyak dibuat atau dikonsultasikan kemarin. Mayoritas Anda yang kemarin itu konsultasi itu banyak yang studi kasus ya. Jadi intinya kalau studi kasus itu adalah menggambarkan tentang bisa orang ya, bisa kelompok, bisa orang, bisa komunitas, bisa perusahaan, bisa apapun itu yang masih dalam ingatan informan ya. Jadi tidak dulu-dulu misalnya paling lama kan tahun kemarin saya. Tahun kemarin ya karena ingatan informan ketika ditanya bagaimana promosi di Instagram itu kan masih ingat ya. Tapi kalau sudah lama itu namanya penelitian historis ya, bukan penelitian deskriptif atau studi kasus. Jadi studi kasus itu lebih ke pertanyaan why dan how ya, nanti di lapangan Anda akan bertanya mengapa dan bagaimana supaya lebih detail untuk menggambarkan tentang kasus-kasus tapi tidak mesti kasus ya, ini menggambarkan tentang subjek ya secara detail. Itu tadi untuk studi kasus ya enggak? Gimana, enggak ada yang bertanya? Cuma 86 ini disediakan Zoom 300.
Ternyata cuma 86 yang masuk ya. Berarti besok 100 aja cukup ini. Ya, Zoom 100. Oke, siapa? Farhan biasanya? Farhan? Ya, Bu. Zaki, Suara saya jelas, Bu. jelas sekali. Mau tanya ke kelompok 1 ya? Ya, yang kelompok 1 ya tanya. Kalau mau nulis studi kasus tuh harus mengandung apa aja ya? Mungkin kalau udah dijelaskan, mohon maaf ya. Kalau salah mungkin biar lebih jelas bisa diulang lagi gitu. Apa saja atau ketika ingin menuliskan metode ini ya, tadi sudah kayaknya ada beberapa hal yang harus dituliskan ya di dalam metode ini. Tidak, silakan kelompok 1. Ini biar teman-teman lebih jelas, terus ntar bikin laporannya lebih apa namanya, lebih konkret dan lebih jelas lagi gitu ya. Mungkin ada yang dijelasin sekali, masih kurang dong kayak saya. Ya, silakan. Ini siapa yang mau ngomong ini? Kelompok 1 nih. Siapa yang mau ngomong ini? Ikon mocok ya aku, Bu. Mungkin wis sing maca dhewe tas wacanan wae. Mohon digeser dikit, itu sisi kanannya nggak Ya, kelihatan. saya mau menjawab pertanyaan dari Farhan. Jadi yang harus disiapin untuk dalam penelitian studi kasus ini adalah seperti yang ini tertera di PPT, langkah-langkah pokok dalam meneliti Ini toner sama sunblock. Enggak, Coba ini aku yang punyanya masuk. sunblock buat badan. Ini gimana? Aku punyanya sunscreen nih. Ini gimana? Gimana Farhan? Enggak. Enggak, ini loh, istighfar kok. Udah dijelasin belum ya? Istighfar ini gimana kamu nge-zoom-nya nih? Istighfar. Tadi ada suara yang belum mute, Bu. Oleh iya, makanya tadi bukan dari kamu loh. Bukan dari tempatmu. Dari Bukan, kamu, maaf bukan. ya. Dari Sabrina kayaknya tadi, Bu. Ya, tolong yang lain di mute ya. Tolong ganggu ini. Oke, lanjut, Mbak. Ya, untuk jawabannya sendiri yang ada 6 poin ini untuk apa tadi pertanyaannya lupa. Apa tadi? Kalau mau nulis studi kasus harus mengandung apa aja? Ya, ini mengandung hal-hal yang ada 6 ini. Harus menentukan rumusan tujuan peneliti dulu. Kemudian menentukan unit-unit studi. Terus menentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data. Yang digunakan seperti apa? Sumber-sumber data apa yang tersedia? Terus mengumpulkan data, terus mengkoordinasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisis unit untuk membuat interpretasi serta generalisasi, dan yang terakhir menyusun laporan dengan memberikan kesimpulan. Seperti itu.
Gimana, Han? Farhan? Bentar ya, saya tulis dulu ya. Apa ya? Tantangan, rancangan, serta penempatan. Ya udah, gitu aja. Makasih ya, Estiva. Ya, sama-sama. Masih adakah yang lain? Melina? Ini sih Bu, tadi sebenarnya saya mau tanya terkait contoh-contoh yang kayak penelitian mendalam, penelitian apa jenis-jenisnya ini loh Bu, contoh-contohnya itu seperti apa gitu. Nanti bisa searching di internet ya, bisa searching Oh, di internet. iya. Nah, contoh-contohnya itu banyak sekali ya. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa penelitian studi kasus tidak hanya milik di kualitatif ya, tapi juga milik kuantitatif juga ada. Nah, sebetulnya nanti kalau Anda lebih dalam lagi tentang studi kasus, nanti ada studi kasus tunggal, ada studi kasus ganda ya. Itu bisa Anda baca nanti di buku khusus studi kasus atau bukunya Sutopo itu juga ada. Ya, intinya pertanyaan untuk studi kasus itu why dan how ya, karena ingin melihat secara detail ya, secara mendalam tentang seorang atau sebuah subjek. Ya, dan yang jelas bahwa penelitian ini yang kasus ini kasus yang baru ya, tidak kasus lama. Atau masih dalam ingatan peneliti, masih dalam ingatan informan. Ya, termasuk yang jenisnya ya studi kasus itu kan metode. Kalau Anda ingin tahu jenisnya, nah, jenis studi kasus tadi disebutkan ya, ada studi kasus yang berbentuk deskriptif ya, ada studi kasus yang berbentuk komparatif. Deskriptif bisa, komparatif bisa. Kalau deskriptif itu menjelaskan fenomena sesuai dengan ini ya, sedetail mungkin tadi ya. Kalau komparatif berarti membandingkan satu subjek dengan subjek lainnya. Semuanya jenisnya deskriptif. Deskriptif itu sendiri menggambarkan ya. Tetapi kalau kita bilang lebih luas lagi tentang studi kasus itu dalam kuantitatif ya, ada eksplanatoris juga atau eksplanatif ya. Itu juga masuk ke studi kasus ya, eksplanatif, ada eksploratif. Eksploratif itu kan berdasarkan jenisnya ya, jenisnya berarti deskriptif, eksplanatif, eksplanatori, evaluatif itu bisa dengan metode studi kasus ya. Dalam hal tersebut intinya ada kasus tertentu yang diangkat. Kasusnya apa? Ya kasusnya macam-macam ya toh. Ada yang judulnya yang Anda ajukan kemarin itu kan sebetulnya berbasis pada kasus ya. Meskipun kasus itu bukan kasus yang nyata-nyata kasus, misalnya kasus yang betul-betul real kasus ya. Misalnya hanya ingin mencari strategi promosi misalnya, ya itu ya studi kasus. Cuma dalam proposal itu jarang sekali mahasiswa menulis ya tentang metode studi kasus. Biasanya langsung jenis penelitian. Ya, jenis penelitiannya apa? Deskriptif atau eksplanatif atau evaluatif atau eksploratif. Ya, kadang-kadang terus mahasiswa menggunakan metode studi kasus dan bla 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 bla, terus saya tanya, ya itu studi kasusmu kasus tunggal atau kasus ini ya, malah bingung. Jadi nggak usah ditulis karena judulnya tidak metode tapi jenis penelitian ya, jenisnya langsung ditulis deskriptif atau eksplanatif ya. Tuh ya, jadi bukan eksperimental ya, artinya memang ini memberikan satu subjek secara mendalam ya, secara mendalam. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu Suci. Ada lagi? Sudah kayaknya, Bu. Sudah. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Ini kok hilang, Mas? Gimana? Kalau untuk metode studi kasus itu narasumbernya kan setahu saya
Bisanya ahli sama orang tua, kalau di bawah umur anak-anak bisa nggak ya Bu? Oh, itu yang deskriptif itu ya? Iya Bu. Sumbernya anak-anak. Nah, Ya. sekarang tergantung gini, tergantung teknik Enggak pengumpulan tidak datamu apa? Teknik pengumpulan datamu apa? Kalau teknik pengumpulan datamu observasi ya bisa. Tapi kalau teknik pengumpulannya wawancara ya nggak bisa. Seperti ya kalau misalnya eksplanatif pakai kuesioner. Itu ya nggak bisa misalnya anak tunagrahita suruh ngisi kuesioner. Ya. Nah, itu harus dicocokkan dengan kira-kira nek anak bawah umur TK itu metode pengumpulan datanya apa? Oh, observasi ya. Kalau anak tunagrahita observasi, kalau dalam komunikasi terapeutik observasi. Kalau pengumpulan datanya wawancara ya nggak bisa, ya enggak. Ya, makanya tolong untuk subjek apa harus diperhatikan ya. Gimana? Kalau diwakili nama orang tua balitanya bisa nggak Bu? Tergantung judulmu apa, yang jadi sasaran tuh anak kok diwakili orang tua. Oh gitu ya. Judulnya jadi beda nanti no ya. Misalnya Bu, terima kasih Bu. Misalnya tentang ini tingkat stres pada anak, mosok sing mewakili wong tua kan ya nggak bisa. Oke, kita bahas sebentar tentang studi kasus. Jadi ketika kita bilang studi kasus, case study ya, case study atau studi kasus itu metode penelitian yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam ya, dengan melibatkan beraneka sumber informasi. Berarti sumber informasinya banyak ya. Teknik pengumpulan datanya mungkin tidak hanya satu, tidak hanya wawancara, tapi juga observasi, juga dokumentasi. Informannya juga tidak hanya satu, tidak boleh satu ya, harus berbagai sumber ya, karena ingin mendalami tadi. Kasus ini didalami ketika sumbernya banyak, ya enggak? Ketika memang cara pengumpulannya data beragam, ya intinya ini metode penelitian yang hendak mendalami kasus tertentu secara detail dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Ya. Studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk mengadakan studi mendalam. Ya, beberapa kali terdapat kata-kata mendalam. Ya, artinya tidak di permukaan saja. Ya. Nah, biasanya ini dipadukan dengan wawancara mendalam. Ya, wawancara mendalam. Siapa yang diwawancarai ya, bisa perorangan, bisa kelompok, bisa program, bisa organisasi, banyak. Bisa budaya, agama, daerah, bahkan negara. Bentuk studi kasus dapat berupa, nah ini, bentuknya itu bisa deskriptif, bisa eksploratif, bisa eksplanatif, ya. Jadi eksplanatif itu kan biasanya umumnya ya, lazimnya itu kita kenal dalam kuantitatif, ya. Nah, kalau deskriptif dan eksplorasi itu kita kenal dalam kualitatif, ya. Di kasus deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Ya. Jadi jangan dikira kalau eksplanatif itu bukan studi kasus, itu studi kasus juga. Ya. Nah, kalau yang perlu kita stressingkan di sini itu adalah deskriptif dan eksploratif. Tapi Anda jarang ya melakukan dengan jenis penelitian eksploratif ya, karena eksploratif itu belum ada teorinya atau grounded research ya, grounded research atau biasanya lebih ke tingkatan untuk peneliti S3 ya, untuk peneliti S3. Kalau Anda cukup deskriptif, jadi studi kasus dengan jenis deskriptif ya, semua yang kemarin apa deskriptif itu adalah studi kasus ya. Nah, ini karakteristiknya apa? Natural setting ya. Kondisi seperti apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi bukan eksperimental. Kalau eksperimental itu kan penelitian banyak di psikologi itu
buat-buat bagaimana subjek ini ketika mendapatkan perlakuan berbeda dengan subjek lain yang diteliti. Nah, itu kan dimanipulasi, tidak seperti itu. Justru ketika kita meneliti dengan metode studi kasus, itu apa adanya, natural setting ya. Kita tidak menambah ini, menambah itu. Bahkan mungkin kita observasi aja diam-diam ya, supaya tidak mengganggu atau mempengaruhi mereka menjadi perilakunya dibuat-buat dan sebagainya ya. Permasalahan masa kini, jangan lampau. Artinya tadi saya sudah katakan bahwa permasalahan studi kasus itu adalah permasalahan yang nggak mau pakai motor aku aja biar ntar ada naruh ini. Siap. Di mute ya, siapa lagi nih? Lanjutkan. Permasalahan masa kini, bukan masa lampau. Ya, masa kini itu batasannya apa, Bu? Batasannya adalah masih dalam ingatan informan. Jadi kalau informan ditanya, itu masih ingat, oh saya dulu toh ketika konflik dengan suami saya itu, wah suami saya itu nendang saya Mbak, sampai saya kejungkel misalnya ya. Saya sampai nangis, bahkan mungkin saya sampai keguguran. Nah, seperti itu masih ingat itu informan ya, permasalahan masa kini. Makanya biasanya setahun yang lalu ya, batasannya setahun yang lalu. Memusatkan pada deskripsi ya, tadi deskripsi itu menggambarkan objek, menggambarkan yang mau diteliti apa, programnya seperti apa. Jadi pertanyaannya mengapa, bagaimana, how dan why. Peneliti adalah alat utama, instrumen. Ya, biasanya peneliti sendiri yang terjun ke lapangan untuk ketemu dengan informan. Ya, di situ penelitilah yang kemudian menggali informasi yang ada di informan sedetail mungkin, sedalam mungkin. Dan bahkan kemudian peneliti sampai harus melakukan pendekatan yang ekstra ya kepada informan supaya apa? Supaya data yang dia peroleh itu betul-betul berkualitas, betul-betul dalam ya, tidak ditutup-tutupi ya dan sebagainya. Purposive sampling. Jadi orang-orang atau informan atau sumber ya yang dipilih itu berdasarkan kriteria tertentu ya, dengan tujuan tertentu, karakteristiknya tertentu ya, biasanya ditentukan oleh pemanfaatan tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu gini loh. Tacit knowledge itu artinya saya merasa kok ada yang ditutupi dari informan ini ya. Nah, itu jadi perasaan si peneliti ketika informan itu menipu gitu loh. Kan mungkin aja ya ketika diwawancarai dia nggak berterus terang ya, dia nggak frankly, nggak jujur ya, nggak jujur, dia bohong. Itu secara otomatis kalau si peneliti memiliki tacit knowledge ya, dia akan tahu, wah kayaknya nggak beres ini, informasinya nggak beres, saya harus cari tahu yang lain ya gitu. Jadi yang ya. Lebih mementingkan proses daripada produk, ya jelas. Kenapa pertanyaannya why dan how ya? Karena how dan why itu proses, bukan produk. Ya. Ketika kita bicara kok bisa kok Anda sampai ke UMY, dia akan cerita proses dan perihal motivasinya, itu perihal mungkin hambatannya dan sebagainya. Jadi proses ketika tujuan itu akan tercapai, akan dicapai. Seseorang mencapai tujuan dia, program apa yang tercapai, kemudian apapun yang itu ya, promosi yang akan dicapai dengan peningkatan penjualan yang akan dicapai, prosesnya bagaimana? Proses melakukan promosi, proses melakukan edukasi, proses melakukan sosialisasi, itu semuanya masuk di studi kasus. Makna sebagai perhatian utama riset ya. Jadi sebetulnya ketika kita bicara proses itu sebetulnya first taken yang dicari, yaitu maknanya apa sih? Kenapa informan ini bilang begitu ya, bercerita seperti itu? Sebetulnya
dia beda dengan informan yang lain. Kita tidak bisa mengeneralisasi tentang sebuah kasus ya, karena setiap kasus itu memiliki keunikan sendiri-sendiri ya. Itu ciri dari studi kasus. Nah, jenis studi kasus tadi ya. Oh ya betul ya Mbak, instrumental tadi, sorry. Studi kasus intrinsik udah ya, instrumental dan kolektif. Ya, ini jarang kita bahas ya. Langsung studi kasus yang biasa saja, tidak usah dijelaskan sampai ke sana. Ciri-ciri studi kasus yang baik yaitu satu, menyangkut sesuatu yang luar biasa. Jadi ada sesuatu yang itu ya, ada masalah ya, ada persoalan yang luar biasa, itu ada persoalan. Batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas ya, mau sampai kemana kasus ini dibahas. Apakah hanya pada sampai strategi promosinya atau kemudian tindak lanjutnya, apakah hanya offline saja, strategi promosi online cukup enggak, periodenya kapan sampai kapan ya, selalu ada batasnya, jelas. Mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, artinya berbagai sumber atau informan dalam penelitian itu wajib didengarkan. Makanya informannya tidak boleh satu, sumbernya tidak boleh satu. Mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja. Ya, artinya makna tadi, ketika kita mencari makna, bla 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 bla, buktinya apa? Dia ngomong begini, buktinya apa? Saya melihat sendiri, ini bukti observasi. Hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca. Nah, ini biasanya Anda bisa melakukan ini di subbab sajian data ya. Ketika Anda menyajikan data, harus semenarik mungkin dengan kutipan langsung, dengan gambar, dengan contoh ya, dengan foto ya. Nah, sehingga menarik untuk dibaca. Misalnya kalau kualitatif itu, ya jadikan seperti penulisan novel ya. Terus saja datanya jangan kaku ya, gunakan bahasa yang kreatif ya, yang tidak monoton ya, sehingga enak dibaca. Ya, terus nah ini keunikan studi kasus ya. Hakikat kasus, latar belakang sejarah kasus, setting fisik, konteks, tadi sudah ya kayaknya dibahas ya. Mempelajari kasus yang berkaitan dengan kasus yang dipelajari, informan-informan yang dipilih dari orang-orang yang mengetahui kasus. Ya, jadi ini konteksnya misalnya terkait ya, banyak ini nanti ketika Anda membahas misalnya, ketika Anda melakukan pembahasan, mungkin Anda tidak hanya terkungkung dalam teori komunikasi ya. Misalnya Anda lari ke kajian psikologi, lari ke kajian ekonomi, boleh ya. Jadi teori-teori mereka kita pakai, kita pinjam untuk membahas, boleh. Jadi tidak mesti harus teori komunikasi. Ya memang teori komunikasi harus ada ya di awal. Tapi ketika Anda menggunakan triangulasi teori, maka teori-teori dari luar komunikasi boleh ya dimasukkan selagi itu memang terkait dan relevan. Mempelajari kasus lain yang berkaitan dengan kasus yang dipelajari. Nah, mungkin ada ini kaitannya sama ini kok ya, misalnya keunikan penelitian, ada kasus yang hampir sama misalnya. Dan kemudian Anda memberikan apa itu sebagai referensi, kemudian Anda menarik kesimpulan bahwa keunikan kasus saya ini dibandingkan kasus-kasus lain yang sudah pernah terjadi. Informan yang dipilih orang-orang yang mengetahui, betul ya, jelas ya, karena ini kualitatif misalnya. Maka kualitas informasi akan berasal dari orang-orang yang tahu tentang kasus ini, tentang informasi ini. Ya. Ini langkah-langkahnya, tadi sudah ya, sudah ada. Nah, kelebihan mampu mengungkap hal yang spesifik ya, sampai detail ya, terperinci karena dibatasi juga, fokus ya. Fokus misalnya masalah komunikasi, misalnya Anda meneliti tentang persoalan komunikasi keterbukaan dalam hubungan jarak jauh. Nah, itu masih belum spesifik ya.
Hubungan jarak jauh siapa? Pasangan suami istri atau pasangan calon suami istri ya, atau siapa, atau persahabatan. Nah, itu harus spesifik lagi. Memang cirinya itu spesifik ya, harus spesifik, fokus. Kalau promosi offline, Anda promosi offline, sebetulnya offline yang mana yang mau Anda teliti? Personal selling kah? Event kah? Pameran kah? Kalau online, mana yang akan Anda teliti? Instagram kah? Facebook kah? Kemudian Twitter kah ya? Nah, itu harus spesifik. Ya. Jadi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, ya, artinya dia tidak hanya sekedar menggambarkan ya, dia juga nanti merekomendasikan, kemudian apa namanya membedah ya, membedah analisis dari teori-teori yang lain. Ya, tidak hanya fakta-fakta saja, tapi juga dianalisis. Nah, ini contoh yang tadi saya tanyakan ya, contoh studi kasus. Faktor-faktor kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Ini kuantitatif deskriptif. Kuantitatif eksplanatif. Ini juga studi kasus. Kasus yang di ini apa? Ya kasusnya di ini. Kasus yang ketidakpuasan pelanggan di CV ini ya. Pola komunikasi orang tua dengan anak di anak SMP perokok aktif di kota Cilegon, studi kasus di SMP Kaving Cilegon. Kasusnya di mana ini spesifik? Tempatnya spesifik, kasusnya juga spesifik ya, yaitu anak SMP perokok aktif. Ini kan spesifik kan? Jadi tidak cuma anak SMP tidak, tapi perokok aktif di kota Cilegon. Kotanya juga harus jelas. Kalau misalnya di Yogyakarta, yang di Yogyakarta dengan alasan mengapa ambil di Jogja kan gitu ya. Maksudnya yang harus Anda pikirkan itu tadi spesifik ya. Kayaknya udah habis nih. Nah, itu tentang sekilas ya studi kasus. Jadi mungkin kebanyakan Anda nanti akan menulis studi kasus deskriptif ya. Studi kasus deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Oke, dari saya cukup itu, disambung diskusi dulu boleh, silakan kalau ada yang bertanya. Oh ya, ini kelemahan di studi kasus dari kacamata kuantitatif. Studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun, studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi. Ya, meskipun ini kelemahannya ketika kita bicara studi kasus di kualitatif ya, karena kita tidak ada generalisasi ya kan, spesifik ya karena kasusnya memang spesifik, jadi tidak mungkin digeneralisasi dengan kasus lain. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Oh, udah. Jelas toh? Jelas atau bingung? Bu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Yang apa namanya, Bu? Yang kelemahan studi kasus tadi ya? Oh. Nggak bisa apa? Generalisasi. Generalisasi maksudnya gimana, Bu? Kalau di kualitatif kan maksudnya lebih spesifik gitu ya. Tapi nggak bisa diperdalam lagi apa gimana? Apa gimana? Itu kan sudah toh kita jelaskan di MPK 1 ya, tentang generalisasi ya. Masih ingat nggak, Mel ini ya? Generalisasi di MPK 1 masih ingat nggak? Kemarin kita juga bicara ya, ketika kita bicarakan aksioma dari pendekatan kuanti dan kuali ya, ada bahwa kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Iya, ingat ya. Apa tuh generalisasi itu? Alin mungkin masih ingat, Lin? Dijelaskan secara umum mungkin, Bu. Oh iya, contohnya gimana? Misalnya
Misalnya ada generalisasi bunyinya gimana, Rey? Dalam suatu hasil penelitian. Contoh, kesimpulan yang general itu seperti apa? Mungkin kayak ada satu kasus yang terjadi di satu sekolah, kalau anak nakal tuh gini, ternyata pelabelan anak nakal tuh nggak semuanya seperti itu, gitu. Jadi kayak disamaratakan kalau anak yang begini tuh anak nakal, padahal enggak gitu. Oh gitu. Gitu Coba kan, yang lebih jelas lagi mungkin. Ada judul Itu misalnya. bukannya kayak stereotip ya, Bu? Emang kualitatif kayak gitu, Bu? Rata-rata. Wah, kalau kuantitatif ya generalisasi tohan. Oh, iya juga Kan sih, Bu. cirinya aksioma itu bedanya itu, kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Kuantitatif harus generalisasi. Misalnya, ada penelitian tentang, misalnya ya, tingkat kepercayaan anak perantau ya, mahasiswa perantau terhadap orang tuanya. Nah, itu kalau Anda ke kuantitatif ya, misalnya judulnya tadi ya, tingkat kepercayaan mahasiswa perantau di UMY terhadap orang tuanya, terhadap orang tua. Nah, maka generasinya akan berbunyi tingkat kepercayaan anak perantau terhadap orang tuanya, anak perantau UMY terhadap orang tuanya sebesar misalnya atau rendah, yaitu sebesar 0,3. Nah, artinya mahasiswa perantau yang diteliti itu semua punya poin atau skor 0,3. Nah, itu namanya digeneralisasi. Misalnya ada 100 anak yang diteliti, berarti 100 anak dianggap memiliki tingkat kepercayaan 0,3. Tapi dalam kualitatif ya, studi kasus kualitatif, kalau informan Anda 5 ya atau 3 pasang, maka masing-masing informan itu tidak bisa Anda samaratakan ya. Kalau 3 pasangan berarti kesimpulannya 3. Pasangan A manajemen konfliknya menghindar. Pasangan B manajemen konfliknya menghindar dan kompromi. Pasangan C manajemen penyelesaian konfliknya adalah pakai kolaborasi gitu. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa manajemen konflik pas 3 pasang itu adalah menghindar, kan tidak. Ya, jadi masing-masing tidak bisa disamaratakan dengan yang lain. Masing-masing punya kesimpulan sendiri, itu namanya tidak bisa digeneralisasi. Gitu Han? Paham? Ya. Masih ada enggak? Bu, mau nanya, Bu. Oh ya, siapa? Saya. Kalau menulis judul studi kasus itu tuh dia di dalam kurung, tapi ditulis pakai kapital semua nggak, Bu? Atau kayak biasa? Ya, kalau judul utama tuh kapital semua ya. Tapi kalau subjudul kelihatannya enggak ya? Kelihatannya enggak. Berarti kayak nanti di sampingnya atau di bawahnya gitu ya, Bu? Di dalam Ya, kurung gitu ya, studi kasus di mana gitu? Aja. Di bawahnya aja. Oke, Bu, terima kasih. Judul utama kan kapital ya kan? Terus dalam kurung itu tidak kapital, tapi yang besar-besar di awal itu loh. Huruf besar di awal kata. Dalam kurung bawahnya. Tapi kalau misalnya hanya studi kasus di Yogyakarta, Mbak ya nggak usah ditulis begitu. Langsung bla 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 di Yogyakarta. Nah, ada yang nulis ya aneh juga. Ini kok antara subjudul dengan judul utama kok sama, cuma beda kata lah. Apa gunanya ya nggak usah pakai subjudul. Sebenarnya subjudul itu memperjelas judul, gitu. Sehingga memang harus kelihatan beda antara judul utama dengan subjudul. Kalau misalnya tidak beda, sudah tempelkan aja ke judul. Termasuk di mana, tahun berapa, cukup toh, selesai toh. Itu ya. Oke, mungkin cukup dulu, nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita ke fenomenologi dulu. Ya, Mbak Novi silahkan presentasi dulu.
Ini pendekatan ini agak beda ya, karena meskipun studi kasus bilang dia mendalam dan spesifik, ini fenomenologi itu lebih mendalam, ya lebih mendalam lagi dan butuh waktu yang agak panjang ya untuk melakukan penelitian. Silahkan Mbak Novi. Bisa langsung dimulai, Ibu? Bisa, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenankan kami dari kelompok 2 fenomenologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode penelitian kualitatif fenomenologi. Oke. Lanjut ya. Perlu kita ingat teman-teman bahwa ada perbedaan antara fenomenologi sebagai sebuah filsafat dengan fenomenologi sebagai sebuah metodologi. Kalau kita tilik balik tentang sejarah mengenai fenomenologi ini, sebenarnya kata fenomenologi ini sudah dikenalkan oleh Kant dan Hegel, tapi dalam fenomenologi yang mereka sebutkan itu, yang dijelaskan masih terpengaruh oleh hal yang bersifat metafisik. Nah, setelah itu kemudian dikembangkan oleh Edmund Husserl sebagai bapak fenomenologi, dan kemudian dikembangkan kembali oleh Albert Schweitzer. Nah, fenomenologi itu sendiri berasal dari kata fenomena, atau yang jika kita lihat secara etimologis dari bahasa Yunani disebut dengan fenomenon yang artinya sesuatu yang nampak atau menampakkan diri, dan logos yang artinya akal budi atau ilmu. Next. Oke, fenomena merupakan peristiwa yang ditangkap oleh kesadaran. Nah, kalau kita bicara mengenai metodologi penelitian, maka kita juga harus melihat apa itu realitas. Nah, realitas dalam fenomenologi itu seperti apa sih, teman-teman? Dalam fenomenologi, kita memandang realitas itu sebagai cara-cara peristiwa muncul dalam kesadaran manusia. Fenomenologi sebagai sebuah metode penelitian itu berfokus pada meneliti kesadaran atau cara manusia memahami sebuah peristiwa secara sadar hingga membentuk sebuah realitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomenologi bukan berfokus pada sebuah fenomenanya, tapi pada bagaimana fenomena itu disadari sebagai sebuah realitas. Jadi di sini ada 5 kata kunci untuk teman-teman bisa dengan mudah memahami mengenai fenomenologi. Ada realitas, pengalaman, kesadaran, makna, struktur kesadaran. Nah, realitas itu kan sesuatu yang muncul atau ditangkap oleh pemikiran manusia. Realitas itu muncul dalam bentuk pengalaman. Nah, pengalaman baru bisa dikatakan sebagai bagian dari individu ketika pengalaman tersebut disadari. Di situ ada kesadaran. Si individu itu mengalaminya secara sadar. Kemudian, sesuatu yang dialami secara sadar dalam bentuk pengalaman akan menghadirkan makna. Individu dapat ditanya mengenai makna peristiwa yang dialami. Kemudian, kenapa di situ ada struktur kesadaran? Nah, nantinya peneliti itu akan menggali, menstrukturkan, menceritakan, menganalisis, dan menyimpulkan bagaimana pemahaman makna yang dibentuk oleh individu yang mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Fenomenanya itu sendiri nanti teman-teman bebas untuk mencari fenomena apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Cuman syaratnya, sebagai syarat, nanti itu ada namanya signifikansi penelitian kalau nggak salah ya Bu. Nah di situ nanti apa sih yang menjadi urgensi teman-teman untuk mengambil fenomena tersebut? Apa spesialnya fenomena tersebut untuk kemudian teman-teman menelitinya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut. Ya, termasuk difikirkan Anda itu dari perspektif ilmu apa ya itu. Jadi tidak semua fenomena Anda tangkap kemudian Anda teliti ya. Anda dari mana kok meneliti tentang ini aliran hakikat, aliran sesat ya? Oh, itu kan fenomena bisa fenomenologi bisa, sangat bisa. Cuma
Anda kan bukan dari FAI atau Anda bukan dari Fakultas Hukum ya. Nah, ini silakan nanti meskipun ini fenomena ya, tapi tetap harus ingat Anda orang komunikasi ya. Ya. Lanjut. Iya. Silakan dilanjut teman-teman. Lalu selanjutnya ada tahapan fenomenologi dalam metode penelitian. Yang pertama ada epoche, yaitu tahap atau konsep yang dikembangkan oleh Hassel yang terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penelitian terhadap sesuatu guna memperoleh hasil yang objektif. Epoche sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti menahan diri untuk menilai. Epoche merupakan cara pandang lain yang baru untuk melihat sesuatu yang dimana kita belajar menyaksikan apa yang tampak sebelum mata kita memandang. Lalu yang kedua ada reduksi fenomenologi, yaitu sikap menyisihkan atau filterisasi pengalaman pada pengamatan pertama. Jadi, setiap pengalaman pribadi yang bersifat indrawi dan subjektif perlu disaring terlebih dahulu sehingga penelitian terhadap suatu objek tidak terdistorsi oleh prasangka atau peranggapan. Lalu, yang ketiga ada variasi imajinasi, yaitu mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspektif yang berbeda. Lalu yang keempat, ada sintesis makna dan esensi. Dalam pendekatan fenomenologi sendiri, yaitu merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Sebentar, ini ulangi dari variasi imajinasi tadi gimana? Variasi imajinasi merupakan tahapan mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspektif yang berbeda. Analisis ya. Terus sintesis makna? Lalu ada sintesis makna dan esensi, yaitu merupakan sebuah tahapan yang berisi penjelasan yang lengkap dan menarik yang berisi poin-poin penting fenomena yang ada dalam penelitian, yang dimana poin-poin penting tersebut biasanya menjadi topik dalam penelitian. Ya, terus? Next, sekian dari tahapan. Ya, selanjutnya prinsip dasar fenomenologi. Dalam tradisi fenomenologi terdapat beberapa prinsip dasar yang disarikan oleh Stanley Dietz. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman secara langsung. Dalam artian kita mengetahui dunia karena kita terikat di dalamnya. Yang kedua, makna tentang sesuatu terdiri atas potensi sesuatu tersebut dalam hidup seseorang. Dengan kata lain, makna sebuah objek ditentukan oleh bagaimana kita terhubung dengan objek tersebut. Yang ketiga, bahasa adalah alat makna. Artinya kita mengalami dunia melalui bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia. Baik, selanjutnya masuk ke ciri-ciri fenomenologi. Menurut Ember, menyebutkan seorang fenomenologi sering menempuh cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, fenomenologi berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaah atau pengamatan terlebih dahulu. Yang kedua, fenomenologi berkecenderungan untuk menentang naturalisme. Yang ketiga, secara positif, fenomenologi berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi. Yang keempat, fenomenologi berkecenderungan untuk memegang teguh prinsip bahwa riset harus memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut menemukan permasalahan, sebagaimana yang diarahkan kepada objek dan pembetulannya terhadap objek sebagaimana ditemukan permasalahannya. Selanjutnya, fenomenologi berkecenderungan untuk mengetahui peran deskripsi secara universal, pengertian a priori atau eidiktik untuk menjelaskan tentang sebab akibat, maksud atau latar belakang. Yang terakhir, fenomenologi berkecenderungan untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran mengenai apa yang dikatakan oleh Husserl sebagai transcendental phenomenological epoche, dan penyederhanaan pengertian menjadi sangat berguna dan bahkan sangat
memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya, selanjutnya ada contoh judul penelitian fenomenologi. Yang pertama ada rekonstruksi konsep keamanan diri, self-security, perempuan sebagai penonton berita kriminalitas di televisi. Selanjutnya ada pengaruh pesan iklan, Tokopedia versi ciptakan peluangmu terhadap minat berbasis online. Selanjutnya kesimpulan, jadi dalam fenomenologi ini yang harus kita ingat pertama adalah adanya realitas dianggap sebagai sebuah pengalaman jika seseorang tersebut mengalami pengalaman atau fenomena secara sadar. Baru karena adanya kesadaran akan menghasilkan makna. Individu ini akan memberikan makna kepada peristiwa yang dia rasakan atau dia alami. Untuk selanjutnya, dengan hadirnya makna, si individu atau manusia ini akan dapat memberikan struktur atau dengan kata lain dapat disebutkan seperti individu ini dapat menceritakan pengalaman apa yang dia rasakan, seperti itu. Selanjutnya, pada akhirnya fenomenologi ini meneliti tentang atau berfokus pada bagaimana peristiwa atau objek tersebut dipahami oleh manusia atau individu secara sadar hingga terbentuk realitas. Sekian dari kami. Oke ya, untuk presentasi sudah selesai. Jadi kalau dikatakan beda nyatanya dengan studi kasus itu apa? Kira-kira kelompok ini bisa jawab nggak? Karena ketika kita lihat dari sisi judul ya, itu tidak ada bedanya ya dengan studi kasus misalnya. Kira-kira di mana letak perbedaannya dengan studi kasus? Mungkin ini Bu, data yang dikumpulkan kalau di studi fenomenologi ini berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi atau analisis gitu. Dan fenomenologi ini juga khusus untuk metodologi kualitatif. Kalau studi kasus tadi kan bisa kuanti dan kuali gitu. Dan sifatnya juga bentuknya juga ada yang eksplanatif dan eksploratif gitu selain deskriptif. Ya, tapi kalau oke, dalam fenomenologi itu kualitatif ya, pasti kualitatif. Kalau di kuantitatif nggak bisa fenomenologi karena memang harus mendalam. Cuma kalau yang penyajian datanya itu deskriptif, ya itu sama sebetulnya, ya sama. Cuma tadi ada beberapa langkah ya atau step yang harus dilalui ya dalam fenomenologi ya dari epoche tadi ya. Epoche, kemudian ada reduksi. Nah, sebetulnya itulah ciri dari fenomenologi itu terletak pada 4 titik tadi ya, mulai epoche, kemudian reduksi fenomenologi, kemudian imajinasi sampai kepada yang terakhir ada kesimpulan tadi ya, 4 langkah itu. Nah, kalau studi kasus kan tidak ada epoche dan seterusnya ya. Nah, itu yang membedakan sebetulnya dengan studi kasus. Sebab kalau kita lihat di judulnya bisa sama ya, antara judul studi kasus dengan judul fenomenologi ya. Tuh. Oke, silakan ada pertanyaan dulu ke kelompok kelas B. Bu Suci izin bertanya ke kelompok 2. Jadi kan tadi di tahapan fenomenologi ya kalau nggak salah itu kan ada yang variasi imajinasi. Terus kan tadi disebutin juga bahwasanya di fenomenologi itu memanfaatkan imajinasi. Nah, pertanyaannya kan bukankah di dalam penelitian terlebih skripsi kan itu karya ilmiah ya? Nah, terus gimana itu kalau misalnya memanfaatkan imajinasi maksudnya kayak gimana? Makasih. Oke. Imajinasi yang seperti apa?
Silakan dijawab siapa tadi? Novi dan teman-teman. Mungkin lebih ke menganalisis gitu loh, karena sifatnya kan kita menerima. Coba dibaca definisi tadi, definisi imajinasi. Imajinasi apa? Fenomenologi. Ya, coba silakan Farhan dibaca dulu ininya. Baca dulu, kita pahami bersama-sama. Variasi imajinasi itu merupakan tahapan di mana mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspektif yang berbeda. Gimana? Silakan. Oke. Kalau saya menangkap dari definisi itu, sebetulnya itu tahapan ke analisis ya. Tahapan ke analisis ketika si peneliti itu mulai menganalisis dari data-data yang dia dapatkan dari informan. Dia akan melakukan seperti prediksi ya, seperti asumsi. Kan memang itu kalau menganalisis kan memang tidak terjadi ya. Nah, dia memberi kemungkinan-kemungkinan ya, memberikan pembahasan mungkin ya tadi hasilnya apa? Hasilnya manajemen konflik seperti ini ya. Dia misalnya manajemen konfliknya menghindar. Itu dikarenakan karena kultur dia. Nah, itu sebetulnya imajinasi itu seperti itu. Jadi peneliti mulai berpikir kritis ya, mengira-ira, mungkin berasumsi, tapi didasari dengan teori. Nah, itu namanya imajinasi. Jadi tidak ada di data di lapangan dia tidak mengatakan bahwa saya saya ekstrim gini karena saya orang Padang, karena saya orang Batak. Dia nggak mengatakan seperti itu. Tapi bagi seorang peneliti, dia akan menganalisis, dia akan berasumsi bahwa perilakunya yang serba ekstrim, yang keras ketika bicara, yang sering membuat sakit orang lain, misalnya meskipun dia tidak merasa, itu karena pengaruh budaya Batak, pengaruh culture. Nah, itu namanya imajinasi. Jadi menghubungkan dengan perspektif yang lain, kemudian digeser ke pembahasan yang beda gitu. Itu pertanyaannya, Lin, jawabannya. Jadi bukan fakta. Kalau fakta di data ya, cuma ketika analisis itu peneliti bisa kemana-mana, bebas. Ya, dia mau berasumsi apapun itu, tetapi harus ada dasar penjelasan ya, bahwa ternyata hasil kesimpulannya misalnya mengatakan bahwa budaya mempengaruhi manajemen konflik seseorang. Nah, itu kan kemudian itu kesimpulan dia. Si peneliti berimajinasi sebetulnya di situ. Ya, karena memang data tidak mengatakan secara ansih, secara saklek ya seperti itu, tapi kemudian setelah dia menganalisis, menghubungkan dengan data yang lain, menghubungkan perspektif lain, ketemulah seperti itu. Jadi bukan imajinasi yang kemudian menghayal itu ya, bukan ya. Imajinasinya masih imajinasi ilmiah ya. Itu. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain. Masih ada? Sudah? Sepertinya sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah. Cuma itu mosok. Cuma itu aja.
Mesti masih ada yang bingung mestinya mungkin ya. Masih bisa. Bingung. Jadi sekali lagi secara judul itu tidak ada perbedaan ya dengan studi kasus secara judul. Cuma metode pelaksanaannya itu agak berbeda. Agak berbeda ya antara fenomenologi dengan studi kasus. Ya, sebetulnya kita ini ya, kita akan analisis dulu ya, bagaimana sebuah prinsip fenomenologi ini mendasari sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Husserl dan Alfred Schultz. Kalau misalnya judulnya sama kayak studi kasus, Rayani. Rayani. Oke. Ini. Iya, Bu. Tadi suaramu iya. Masuk. Mau bertanya atau gimana? Enggak. Ya, tadi mau bertanya tapi udah dijawab sih, Bu, tentang judul studi kasus sama fenomenologi. Saya dulu pernah bimbing ya fenomenologi. Jadi judulnya itu sama dengan studi kasus. Judulnya adalah apa ya? Komunikasi persuasif PSK online di Yogyakarta. Nah, itu kalau judul studi kasus ya sama. Tapi nanti dalam pelaksanaan atau penulisan laporan agak berbeda ya, terutama terkait dengan tadi 4 tahap tadi ya, ada imajinasi tadi, kemudian ada variasi imajinasi, ada variasi apa tadi yang 4 tadi, epoche dan seterusnya itu tadi itu harus masuk di dalam. Kalau epoche itu ibaratnya kan kita tidak segera menilai ya, kita berdeskripsi, kita mencari data sedetil-detilnya tanpa menilai ya, kita kendalikan diri dulu untuk menilai mereka ya, artinya apapun yang mereka katakan itu adalah makna yang ada dalam diri mereka ya. Ini pokoknya 2 ini yaitu Husserl dan Alfred Schultz ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud fenomenologi ya, berasal dari kata Yunani painomai yang artinya nampak ya, pada yang menampak ya, fenomenologi pada aliran filsafat sekaligus metode berpikir. Fenomenologi merupakan tipe penelitian yang menggambarkan pemaknaan beberapa individu mengenai pengalaman hidup. Nah, jadi pengalaman hidupnya itu akan diceritakan kepada peneliti ya. Informan akan menceritakan pengalaman hidup misalnya sebagai PSK online ya. Saya sebagai PSK online ngajak-ngajak seperti ini, medianya seperti ini, menolak seperti ini. Saya juga sering pernah jumpa kasus seperti ini, konangan dengan istri, pelanggan dan seterusnya. Itu pengalaman demi pengalaman dia itu akan diceritakan karena pengalaman itu bagi si informan itu adalah makna ya, makna hidup ya. Terbukti bahwa itu masih bisa diceritakan dengan detail ya, dia tidak lupa dengan itu ya. Artinya memori dia akan menyimpan hal-hal yang memang dia ingin simpan ya, dan ingin disampaikan kembali, bisa diputar kembali ya. Pemaknaan pengalaman hidup, pemaknaan mengenai konsep dan fenomena tertentu. Oke. Fenomenologi mempelajari mengenai kehidupan ya, pada konteks sehari-hari di tempat fenomena tersebut terjadi dari perspektif orang yang mengalaminya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa PSK online itu sangat negatif dan haram, itu kan perspektif Anda ya kan. Tapi ketika informan kita mengatakan ini adalah pekerjaan yang diridhoi suami saya, itu makna bagi mereka bahwa pekerjaan itu menjadi berkah bagi mereka. Nah, itu makna kehidupan mereka, makna yang dari mereka alami, bukan perspektif kita ya, tapi perspektif orang-orang yang mengalaminya ya.
Kemudian ini tadi sudah disinggung ya di kelompok kelas-kelas B ya, bahwa ada epoche, ada reduksi fenomenologi, ada variasi imajinasi, ada sintetis makna dan esensi. Ya, ini memang tadi agak pemahamannya abstrak sekali ya, sehingga kita perlu merenung-renungkan ini maksudnya apa gitu ya, sampai kok ada imajinasi segara itu ya, pada imajinasi berlawanan dengan sains misalnya. 3 prinsip fenomenologi yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bahasa merupakan kesadaran kita. Jadi mereka akan memiliki pengalaman ya yang secara sadar akan diceritakan dengan menggunakan bahasa kepada peneliti ya, seperti itu. Karena tanpa bahasa, pengalaman itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, ini karakteristik ya. Untuk memahami makna dari penelitian fenomenologi bisa disebutkan bahwa dalam penelitian, orang yang mengenal fenomenologi sering menempuh cara di bawah ini. Berkecenderungan untuk menentang. Tadi sudah ya, sudah dijelaskan, meragukan hal-hal yang diterima. Ya, artinya kata orang misalnya, kata orang ini loh, suku Samin ya, suku Samin di Bloroi goblok ya, bodoh. Loh, itu kan kata orang ya. Bagi seorang fenomenologi dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya itu. Dia akan meragukan kecuali dia melihat sendiri dan melihat apa kejadian fenomena itu di mereka. Jangan-jangan tidak seperti itu. Jangan-jangan sudah ada perubahan ya. Fenomenologi kecenderungan untuk menentang naturalisme ya tadi, menentang. Jadi makna ada di informan, bukan ada di subjek, bukan ada di ini, bukan ada di peneliti. Makna ada di informan, bukan ada di questioner. Kalau peneliti kuantitatif itu menggunakan questioner untuk mencari data, dia tidak melihat makna bagi informan dari informan, ya karena dia yang menentukan questioner itu. Tapi ketika fenomenologi itu ditetapkan, maka si peneliti tidak mungkin ya membawa sekian kuesioner yang harus ditanyakan, karena dia hanya ingin tahu kok pengalaman hidupnya seperti apa. Biar dia ngomong sendiri ya dengan maknanya sendiri. Ya, kita tidak bisa mencampuri atau mengubah makna-makna yang ada pada diri mereka. Secara positif, fenomenolog berkecenderungan membenarkan pandangan atau persepsi apa ini enggak kelihatan. Persepsi apa ini? Fenomena berkecenderungan untuk memegang teguh prinsip bahwa periset ya, menemukan permasalahan sebagaimana diarahkan objek. Oke. Fenomena berkecenderungan untuk mengetahui peranan deskriptif secara universal ya. Ya tadi tidak untuk jadi secara eidetik a priori, jadi dia tidak membuat hipotesis ya, tidak membuat hipotesis tertentu yang kemudian membuat pengalaman dia itu menjadi dikontrol ya, dikontrol oleh peneliti, dia menjadi tidak bebas. Fenomenologi berkecenderungan untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran mengenai apa yang dikatakan Husserl sebagai transendental. Itu sudah ya, tadi sudah dibahas. Nah, ini contoh judulnya. Fenomena gaya hidup pengguna BlackBerry smartphone di kalangan mahasiswa Kota Bandung. Instagram sebagai ajang eksistensi diri ya, fenomenologi penggunaan Instagram sebagai ajang eksistensi pada mahasiswa PAS. Fenomena vlogging di Indonesia, beauty vlogger. Fenomena SPG rokok, fenomena selebgram fashion, fenomena gaya komunikasi lesbi di komunitas XY. Oke, itu ya tentang fenomenologi, kira-kira sudah agak memahami ya gimana cara kerja fenomenologi ini ya, karena dia ingin mengetahui semua pengalaman dari informan, maka ya otomatis pengalaman itu kan hadir setiap hari ya. Betapa banyak pengalaman yang kemudian itu mungkin direduksi tadi, yang kira-kira sangat bermakna bagi informan itu apa saja ya. Nanti Anda bisa mengkategorisasikan sebagai peneliti. Kira-kira pengalaman sadar yang paling bermakna di antara sekian pengalaman itu apa saja? Buktikan apa? Buktinya dia bisa bercerita panjang tentang ini ya.
Ketika dia menjadi SPG, bagaimana misalnya dia digoda, dirayu oleh laki-laki hidung belang, dicolak-colek ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian betul-betul harus dipahami ya, dipahami oleh peneliti bahwa saya tidak boleh ikut campur tangan ketika informan sedang menceritakan ya pengalaman sadarnya itu. Begitu kira-kira ya penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Silahkan. Jadi meskipun fenomenologi ya, fenomena itu banyak, tapi Anda harus ingat ya, bahwa Anda orang komunikasi ya, fenomenanya fenomena komunikasi, nah, jangan fenomena sosiologi atau fenomena agama ya. Nah, misalnya kalau sama-sama meneliti fenomena Islam hakekok ya, misalnya di mana itu di Jawa Barat. Nah, kalau bagi orang komunikasi dengan orang PAI ya beda ya. Ya, kita mungkin lebih kepada apa? Perilaku komunikasinya ya kan? Perilaku komunikasi anggota Islam hakikok ya, aliran sesat. Berani nggak Anda ke sana? Itu memang harus ini ya, full apa ya namanya ya? Full energi ya, full energi ke ini, ke informan ya, karena dia setiap hari akan bertambah pengalaman. Iya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa mungkin? Lama nggak tanya nih Gisel? Enggak Bu, tadi yang bagian ini sih Bu, apa yang a priori atau editik tadi sih, tapi tadi Bu Suci udah menjelaskan jadi ya. Oh iya. Iya. Jadi dia tidak a priori, dia tidak mengecap, tidak menjudging ya, tidak menilai, tidak membuat hipotesis sendiri. Tapi dia harus ini ya, menurut apa yang dikatakan oleh informan ya, yaitu dia tidak berhak untuk mengontrol informan dengan informasinya atau mengarahkan dan sebagainya, tapi dia harus betul-betul memberikan keleluasaan informan untuk mengatakan apa yang menjadi makna dalam pengalamannya. Ya. Yang lain? Oke, silakan. Udah paham. Jadi besok kalau ada yang mau nulis fenomenologi boleh ya. Nantinya Anda bebas kok nanti. Bu, saya mau fenomenologi aja deh Bu. Saya kurang mantap ya kalau studi kasus ya. Silakan. Cuma tadi ya saya ingatkan bahwa pengalaman informan itu setiap hari muncul ya. Jadi itu harus Anda pahami, ada makna-makna yang kemudian disimpan oleh informan ya ketika dia menjalani kehidupannya. Misalnya vlogger ya. Nah, kehidupan vlogger itu ya tahu sendiri, dia misalnya vlog di mana-mana, apa yang menjadi hambatannya, kenapa dia lebih suka hal-hal yang seperti ini. Nah, seperti itu harus didekati dengan intensitas yang tinggi kan. Ya, artinya beda nyatanya intensitasmu ke lapangan, ketemu informan itu jauh lebih tinggi fenomenologi daripada studi kasus. Mungkin studi kasus Anda bertanya 3 kali aja cukup ya, 3-5 kali lah cukup. Tapi bagi saya, menurut saya fenomenologi tidak cukup. Mungkin Anda harus 2 hari sekali dalam sebulan ya. Atau bahkan bisa setiap hari ya Anda ketemu, menanyakan ada pengalaman apa lagi, ada makna apa lagi
yang ada di benak vlogger ya, yang dialami oleh vlogger, yang dialami oleh YouTuber, yang dialami oleh PSK online ya, seperti itu. Paham ya bedanya ya, agak ini ya, agak jelas. Masih ada yang masih ingin bertanya? Any questions? Udah capek. Ya, untuk besok Kamis saya beri kesempatan Anda yang belum konsultasi judul ya, online saja nanti 8:30 biar dibuatkan link. Alin, nanti sampai jam 10 ya, karena jam 10 saya harus rapat. Kamis 8:30. Besok libur ya, jangan lupa. Kalau ada yang mau ke kampus, besok libur wisuda. Nah, untuk pengumpulan pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas dikumpulkan hari Sabtu. Di My Class jam 7 sampai 23. Ya, jadi hari Kamis masih bisa konsul, terus direvisi, diperbaiki, kumpulkan di My Class hari Sabtu ya. Sampai jam 23. Yang kemarin sudah saya revisi, tolong dibenahi lagi ya. Kurang ini kurang itu karena itu nanti bisa Anda lanjutkan ya, bisa Anda lanjutkan untuk tugas UK ya, tugas UK saya akan minta Anda buat proposal, jadi itu kan baru sub proposal. Saya akan minta Anda untuk buat proposal melanjutkan pilih antara studi kasus, fenomenologi atau framing. Nah, minggu depan silahkan kelompok framing dari kelas C ya, kelompok analisis framing dari kelas C presentasi ya minggu depan dengan jam yang sama. Kemudian makalah dari kelompok A dan kelas A dan B nanti dikumpul di meja saya ya besok. Silahkan dikumpul offline ya, dikumpul print out. Jangan Baik, lupa Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak? Atau cukup? Cukup. Ngantuk ya? Lapar ngantuk, warak ngantuk ya. Ini yang on cam saya kira yang nunggu serius saya kira tidak lebih dari separuh ini. Ini berapa ini? 80. Minggu depan kayaknya kita pakai yang Zoom 100 saja, Lin. Disediani 300 ya. Yang datang cuma 80. Ya, udah ya. Oke, demikian untuk kuliah siang ini. Tolong ini dipersiapkan ya, yang mau maju besok Kamis. Kemudian yang sudah tidak maju silahkan direvisi, dikumpulkan Sabtu. Nanti untuk selanjutnya bisa diteruskan, bisa ganti judul kalau Anda kurang seret ya. Tapi harapan saya bahwa judul Anda kali ini bisa Anda bawa sampai ke skripsi, mending ya Anda tidak usah bingung-bingung cari judul yang lain, tinggal konsultasi diluruskan, mungkin sebulan aja sudah bisa sempro. Ya. Dan tidak bukan hal yang ajaib ketika banyak mahasiswa komunikasi lulusnya 3,5 tahun. Nah ini aja Anda udah selesai toh, kan tinggal setengah tahun untuk nulis skripsi. Nulis skripsi itu 4 bulan selesai. Yang selesai maksudnya, yang bertahun-tahun juga ada ya, sampai angkatan saya masih bimbing angkatan 2014 malah nggak maju, nggak tahu mau keluar apa ya. 15, 16 itu masih yang masih banyak itu yang 16. Yang 17 kemarin 2 orang sudah lulus ya. 1 terbaik ya Farhan itu juga studi kasus, judulnya kohesivitas ya, konsepnya kohesivitas kelompok sepatu. Ya. Oke, silahkan mengikuti jejak dari kakak kelasmu terbaik, termuda, tercepat. 3 kayaknya ada nggak ya 3,5 tahun? Kayaknya belum 3,5 tahun. Ya. Oke ya, demikian untuk ujian untuk kuliah siang ini ya. Semoga manfaat untuk Anda sekalian.
Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung present. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Oke ya. Terima kasih, Bu. Langsung presensi. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Bisa, bismillah.